Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kisah salah seorang nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak mengulang-ulang kisah Nabi Saleh alaihissalam dalam Al-Quran, meskipun kisah Nabi Saleh tidak terlalu panjang ya. Namun tentunya ada pelajaran yang ingin Allah berikan kepada kita sehingga diulang-ulanglah kisah Nabi Saleh alaihissalam. Para hadirin yang Subhanahu wa taala, tentunya kisah-kisah yang Allah sebutkan bukanlah kisah-kisah hanya sekedar sebagai pengantar tidur atau untuk mengisi kekosongan, tidak, tetapi kisah-kisah yang Allah sebutkan pasti ada pelajaran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang cerdas, yang menggunakan akalnya. Ma kana haditsan yuftara. Kisah-kisah tersebut bukanlah kisah-kisah yang fiktif, tetapi dia benar-benar kisah yang nyata. Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kisah-kisah, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah kisah-kisah ya, la'allahum yatafakkarun, semoga mereka berpikir, semoga mereka berpikir. Oleh karenanya di surat Al-A'raf, di awal surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum-kaum yang pernah dahulunya ada di atas muka bumi ini, yang sombong dan angkuh, lalu Allah hancurkan mereka. Lalu Allah hancurkan mereka. Allah mulai dengan kisah kaum Nabi Nuh. Setelah itu Allah sebutkan kisah kaum Nabi Hud. Kemudian setelah itu Allah sebutkan kisah Allah hancurkan. Kemudian Allah sebutkan kisah Nabi Saleh dan kaumnya yang Allah hancurkan. Dan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah Nabi Lut yang kemudian juga Allah hancurkan kaum mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Syuaib ya, yang Allah juga hancurkan kaumnya ya. Oleh karenanya Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Kata Nabi Syuaib, dan dia termasuk nabi terakhir dari nabi-nabi Arab sebelum Rasulullah SAW. Dia mengatakan, wahai kaumku, ya, jangan sampai ya penyelisihan kalian terhadapku menjadikan kalian jahat sehingga kalian tertimpa dengan adab yang pernah menimpa kaum Nabi Nuh, dengan adab yang pernah menimpa kaum Nabi Hud, atau adab yang pernah menimpa kaum Nabi Saleh, dan baru saja kaum Nabi Lut ya ditimpa dengan adab. Maka jangan sampai kalian demikian. Jangan sampai kalian demikian. Oleh karenanya tatkala Allah menjelaskan tentang hancurnya suatu kaum-kaum yang dahulu mereka pernah jaya dan mereka pernah sombong, ini peringatan bahwasanya adab Allah sangatlah mudah ya. Adab Allah sangat mudah Allah turunkan kepada orang-orang yang membangkang.
Kalau Allah tidak turunkan di dunia, Allah akan turunkan di akhirat. Ya. Allah tidak turunkan di dunia, Allah turunkan di akhirat. Oleh karenanya seorang berhati-hati tatkala bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya ya adab Allah menanti. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adab yaumin adzim. Adab yaumin adzim. Kata Allah, katakanlah, sungguhnya aku takut jika aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan ditimpa dengan ya adab pada hari yang pedih, itu adab pada hari kiamat. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun yang dulu pernah hidup dan sombong sudah tiada. Yang merasa dirinya sebagai ana rabbukumul a'la, Tuhan yang maha tinggi, telah tiada. Fir'aun yang pernah mengatakan ya, alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Bukankah Mesir adalah kerajaanku? Lihatlah sungai-sungai mengalir di bawah kakiku, apakah tidak melihat? Yang pernah menyiksa Bani Israel dan pernah berkuasa puluhan tahun, sekarang tinggal cerita dan kenangan. Ya. Kaum Nabi Hud yang pernah sombong dan angkuh, ya, yang pernah sombong dan aku dengan mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Awalam yaru anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat? Allah binasakan mereka. Demikian juga kaum Nabi Saleh yang pernah sombong dan angkuh, Allah hancurkan mereka. Semua tinggal cerita. Sebagaimana mereka semua tinggal cerita, kita pun demikian. Kita pun nanti tinggal cerita, suatu kita akan meninggal dunia. Maka hati-hati jangan sampai kita ya mengisi kehidupan kita dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah sering menegur, dan banyak kejadian-kejadian kita lihat orang-orang bermaksiat, ya Allah berikan kesulitan kepada mereka, Allah berikan kebinasaan kepada mereka. Yang kita lihat di kehidupan kita sekarang ini, ya, Allah binasakan mereka. Ya. Tentunya semua ini memberi peringatan kepada kita, jangan sampai kita mengisi kehidupan ini dengan membangkang dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah Nabi Saleh, dia termasuk salah satu kisah yang tidak terdapat dalam Taurat dan Injil. Sebagaimana penjelasan para ulama ya. Kalau kita buka Taurat dan Injil, maksudnya Alkitab, kita dapati bahwasanya kisah Nabi Nuh ada, kisah Nabi Musa juga banyak, apalagi kisah-kisah Bani Israil, kisah Nabi Adam, Nabi Nuh ke atas ya, kemudian juga Nabi Adam dan yang lainnya ada. Tetapi Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib ya, hampir tidak ada dalam, atau tidak ada, kata para ulama tidak ada di Injil ya. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata nabi-nabi ini, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Hud ini adalah bangsa Arab. Bangsa Arab. Sementara Taurat dan Injil ya diturunkan oleh Allah untuk Bani Israel. Sehingga isi dari Taurat dan Injil ya berkaitan dengan nabi-nabi Bani Israel. Terutama Nabi Musa, kalau bahasa mereka apa? Moses ya. Iya. Nabi Musa bahasanya apa di Injil? Moses ya. Bahasa Inggrisnya. Nabi Daud jadi nabi apa? David. Ya. Nabi Sulaiman jadi apa? Solomon. Kurang keren. Sulaiman lebih keren. Juleha jadi apa? Julia. Bapak alam. Jadi apa intinya? Adapun Nabi Saleh, Nabi Hud tidak ada. Kenapa? Mereka Arab. Padahal Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, Nabi Musa pernah menyampaikan tentang Nabi Saleh dan juga Nabi Hud kepada kaumnya. Dalam surat Ibrahim, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum, qaumi Nuh wa 'ad wa Thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih." Ya, jadi Nabi Musa pernah berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, bukankah telah datang kepada kalian tentang kisah bagaimana kisah Nabi Nuh, bagaimana kisah Nabi Hud dan bagaimana kisah Nabi Saleh, kaum Ad dan kaum Samud." Jadi sebenarnya Nabi Musa sudah bercerita kepada mereka dan itu sudah termaktub dalam Injil dan Taurat. Ada kisah, sebenarnya ada kisah Nabi Saleh dan juga kisah Nabi
Nabi Hud. Tetapi kenapa tidak ada? Karena kita tahu Injil itu sudah menyimpang. Injil, Alkitab sudah mengalami perubahan, dirubah-rubah oleh mereka, sehingga kisah-kisah yang tidak berkaitan dengan mereka terhilangkan. Padahal seharusnya ada, sebagaimana Allah SWT surat Ibrahim, Nabi Musa pernah mengingatkan kepada mereka, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuh wa 'ad wa Thamud wal ladzina min ba'dihim. Ya, bukankah telah datang kepada kalian kisah tentang kaum Nabi Nuh, Nabi Nuh, kemudian kisah kaum Nabi Hud itu kaum 'Ad, kemudian kisah Nabi Saleh kaum Thamud dan kaum-kaum yang datang setelah mereka. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, datang rasul-rasul kepada mereka dengan mukjizat-mukjizat, dengan dalil-dalil, lalu mereka tolak dakwah para nabi tersebut. Jadi intinya orang-orang ahlul kitab melupakan kisah Nabi Saleh dan Nabi Hud karena Alkitab telah menyimpang, dan juga ini dari orang-orang Arab, Nabi Hud, Nabi Saleh dari bangsa Arab. Jadi nabi-nabi kita yang dari bangsa Arab ada 4. Siapa aja? Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW, jelas. Baik, tinggal 3. Siapa lagi? Nah, Ibrahim bukan? Nabi Saleh. Terus? Hud. Tadi siapa? Nabi Syuaib ya. Tapi nggak dapat hadiah. Jadi 4 ini adalah nabi-nabi dari bangsa Arab. Dan ada hadis tentang masa ini. Ya, Rasulullah SAW menyebut nabi-nabi dari bangsa Arab. Rasulullah SAW mengatakan Nasahibu dan aku yang keempat. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi kaum Samud dan kaum 'Ad disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah. Di Arab itu ada 3. Namanya Al-Arab Al-Aribah, yaitu Arab asli. Sebelumnya namanya ada Al-Arab Al-Ba'idah, Arab yang sudah punah. Sudah punah, tidak ada keturunannya lagi. Dulu pernah ada mereka Arab, namun mereka sudah tidak ada keturunannya lagi. Yaitu diantaranya kaum Samud dan kaum 'Ad, kaum Nabi Saleh dan kaum Nabi Hud. Ada namanya Al-Arab Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah itu Arab asli, memang benar Arab, yaitu yang disebut dengan Arab Yaman, Al-Qahtan, ya, dari Yaman. Kemudian yang diantaranya mereka berhijrah ke kota Madinah, kaum Ansar itu dari negeri Yaman. Tatkala terjadi kekeringan di negeri Yaman, mereka pun berhijrah masuk ke Jazirah, ke Hijaz, sampai para mereka tinggal di kota Madinah yang subur, penuh dengan kebun korma. Dan yang ketiga namanya Al-Arab Al-Musta'ribah. Al-Arab Al-Musta'ribah itu Arab, kalau kita bahasakan secara ini, Arab yang tidak asli, tapi dia akhirnya menjadi Arab, dianggap menjadi Arab. Itulah Arabnya Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW ya berasal dari moyangnya adalah Ismail, dan Ismail bukan orang Arab. Namun tatkala Siti Hajar dan Ismail tinggal di Mekah, lalu akhirnya Ismail lahir dan besar menikah dengan kabilah Jurhum, seorang wanita dari Jurhumiyah. Yang Jurhumiyah ini adalah dari Arab Qahtan, yaitu Arab asli. Maka akhirnya Nabi Ismail juga pandai bahasa Arab, sehingga anak-anaknya dianggap sebagai orang Arab. Di antara anak-anaknya Nabi Ismail adalah Nabi Muhammad SAW, suku Quraisy. Maka mereka dikenal dengan Al-Arab Al-Musta'ribah. Nah, Nabi Saleh dan Nabi Hud, kaum Samud dan kaum 'Ad termasuk Al-Arab Al-Ba'idah, Arab yang sudah punah. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, yang kita ceritakan pada kesempatan pertemuan kali ini adalah tentang Nabi siapa? Nabi Saleh alaihi salam. Dan saya membacakan dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dari tafsir Ibnu Katsir surat Al-A'raf ayat 73 sampai 78. Kisah yang pendek, tidak panjang, ya. Namun soal kita berusaha ya mengambil faedah dari ayat-ayat ini. Saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ila Thamud akhahum Shalihan." Dan kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka itu Shalihan. Ya, saudara mereka maksudnya saudara senasab, bukan saudara seagama. Ya, saudara senasab. Seperti kita orang Indonesia sebelumnya bersaudara, ya. Sama-sama dari Melayu misalnya, ya. Meskipun dari agama yang lain, tapi bukan saudara seagama. Wa ila Thamud akhahum Shalihan. Dan kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada sembahan yang berhak kalian sembah kecuali Allah. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Ya. Hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim. Sungguh telah datang
bukti dari Rabb kalian, bayyinah punya bukti. Itu mukjizat. Apa itu? Hadhihi naqatullah. Inilah ontanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut dengan onta Allah, berarti onta ini spesial. Ya, semua ini juga milik Allah ya. Bumi ini juga milik Allah. Gunung-gunung milik Allah, seluruh hewan milik Allah, seluruh onta milik Allah, tetapi tatkala disebutkan naqatullah dikhususkan, disebut ini ontanya Allah, berarti onta ini memiliki apa? Keistimewaan. Maka dia diidhafakan dengan idhafatut tasyrif, disebut dengan ontanya Allah. Lakum ayah, sebagai tanda bagi kalian. Fadharu wa ta'kul fi ardillah. Biarkanlah unta tersebut makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in, dan jangan sekali-sekali kalian menyentuh, mengganggu unta tersebut. Fayakhudhukum adabun alim, maka kalian akan ditimpa dengan adab yang pedih. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin, dan ingatlah tatkala Allah menjadikan kalian sebagai khulafa, sebagai penguasa setelah kaum 'Ad. Jadi Nabi Saleh menyebut tentang kaum 'Ad karena kaum 'Ad juga nenek moyang mereka. Kaum 'Ad orang Arab, sebagaimana mereka juga orang Arab. Ya, maka diingatkan tentang Nabi Arab yang pernah sebelum mereka, Nabi Hud dengan kaumnya. Kata Nabi Saleh, "Wadhkur idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin." Dan ingatlah tatkala kalian dijadikan berkuasa setelah kaum 'Ad. Wa bawwa'akum fil ardi, dan Allah menyiapkan bumi untuk kalian tinggali. Tattakhiduna min suhuriha qusura, dan kalian membangun istana-istana di tanah yang landai. Wa tattakhiduna al-jibala buyuta, dan kalian memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah tinggal kalian. Fadhkuru ala Allah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Maka ingatlah tentang karunia Allah kepada kalian, dan janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi lil ladziina istud'ifu liman amana minhum. Maka berkatalah orang-orang yang sombong dari kaum Samud. Berkatalah mereka orang yang sombong kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, yang beriman kepada Nabi Saleh. Ata'lamuna anna Salihan mursalun min rabbih. Mereka mengatakan, wahai orang-orang miskin, wahai orang-orang lemah, tidakkah kalian tahu Saleh itu utusan Rabbnya? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Kata mereka, kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Saleh. Qala alladziina istakbaru, berkatalah orang-orang yang sombong, inna billadzi amantum bihi kafirun. Adapun kami kafir dengan apa yang kalian imani. Fa aqarna qata, maka mereka pun menyembelih ontanya Nabi Saleh. Wa ataw an amri rabbihim, dan mereka sombong untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ya Salih utina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Mereka bahkan mengatakan, wahai Saleh, datangkanlah janji engkau kepada kami kalau kau benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhatuhum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan gempa yang begitu dahsyat, mereka dihantam oleh gempa tersebut. Fa asbahu fi darihim jathimin, maka di pagi hari mereka pun jathimin, yaitu mereka menjadi mayat, bergeletakan mayat, mati ya karena keangkuhan mereka tersebut. Inilah cerita Nabi Saleh dari awal sampai terakhir. Selesai. Mau dilanjutkan? Baik. Tadi firman Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bacakan tafsir dari Ibnu Katsir rahimahullah. Antum yang bisa baca kitab Gundul ya, bisa buka tafsir Ibnu Katsir, karena apa yang saya sampaikan sekarang ini utamanya dari Ibnu Katsir, sekalian meskipun saya tambah-tambah juga dari tafsir yang lain, tapi utamanya adalah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, qala ulama tafsir wan nasab. Berkata para ulama ahli tafsir dan ulama ahli nasab. Siapa Samud? Samud adalah Samud bin Athir bin Iram bin Sam bin Nuh. Samud itu adalah Samud bin Athir bin Iram. Jadi Samud ini bapaknya kaum Samud, maka dikatakan sebagai kaum Samud. Samud ini silsilahnya dia adalah Samud bin Athir bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi berapa generasi sampai Nabi Nuh? 1, 2, 3, 4 atau 5 generasi. Jadi antara Nabi Nuh sampai kaum Samud sekitar 5 generasi. Makanya disebutkan sering berkaitan antara Nuh, Ad, Samud, ini berkaitan karena mereka masih dekat-dekatan, masih satu kakek. Ya, dekat-dekatan dengan Nabi Nuh. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, mereka tinggal di suatu tempat antara Hijaz dengan Syam. Tempat tersebut dikenal dengan Al-Hijaz. Dan tempat mereka sampai sekarang masih ada. Kota tempat mereka tinggal sekarang namanya kota Al-Ula. Sekitar
350 km atau 300 km dari kota Madinah sebelah utara. Jadi kota Madinah kalau ke arah selatan maka menuju Mekah, kalau ke arah selatan menuju Mekah, kalau ke arah timur menuju Riyadh, Najd ya. Kalau ke arah utara menuju negeri Syam, yaitu menuju Palestina, menuju Suriah, negeri Syam, menuju Tabuk. Jadi dari Madinah ke Tabuk sekitar 700 km. Barang siapa pergi ke Tabuk, dia akan melewati kota ini namanya Al-Hijr atau sekarang disebut dengan Kabupaten Al-Ula. Saya alhamdulillah sudah 2 kali ke sana dan sempat mampir ke rumah-rumahnya kaum Nabi SAW. Tapi belum sempat tidur di situ. Cuma masuk aja, kemudian lihat-lihat. Ya. Kota yang subur. Sempat kalau saya tidak salah ingat saya beli mangga di situ. Ya, jadi bukan cuma ada mangga senipa saja, ya. Di sana juga ada mangga. Ya, mangga. Mudah-mudahan bukan kaum Samud yang tanam. Tapi di sana tumbuh mangga dan subur. Sempat sana ada satu benteng, kita naik ke atas, kita lihat subhanallah kota tersebut hijau, ya, banyak pohon korma dan macam-macam. Jadi kota ini kota yang subur, ya, dan kota yang sangat indah, sangat indah. Saya ingat waktu saya mau ke sana waktu itu ada jadwal penerjemah Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala, maka saya bilang saya mungkin minggu depan saya izin karena saya dipanggil oleh di sana ada penerjemahan, dipanggil oleh hakim di sana, saya harus ke sana. Kata saya mau kemana ke Ula? Kata saya Al-Ula itu adalah kota yang indah dan relief-relief gunungnya indah. Saya ingat sekali kata saya. Betul, saya pergi ke sana benar. Ternyata kota tersebut indah, ya. Indah, gunung-gunungnya indah, relief-reliefnya aneh, ya, luar biasa ya. Indah sekali, seakan-akan kerang raksasa. Jadi seakan-akan antum mungkin antum bisa lihat di YouTube ya, tapi kalau lihat langsung lebih menakjubkan. Ya. Jadi seperti kerang-kerang yang sudah kerang-kerang raksasa yang kemudian airnya surut, jadi banyak lubang-lubangnya indah ya. Bahkan di sana ada gunung yang seakan-akan dipahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang panjang entah berapa kilo, panjang sekali, seakan-akan dipahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya ditawarkan begitu. Antum mau naik mobil ke atas gunung tersebut bisa. Jadi ada jalan naik ke atas gunung, kemudian antum jalan ke atas gunung. Jadi bisa dinaiki oleh apa? Kendaraan. Jadi gunung seakan-akan gunung begini dipahat oleh Allah gini. Jadi rata bisa dinaiki oleh mobilnya. Namun dalam hati saya ngapain di situ? Ini saya tidak berminat. Saya berminat makan mangga dari balik itu. Al-Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tempat sebut namanya Al-Hijr. Allah mengatakan walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Dan sungguh para penghuni kota Hijr telah mendustakan para rasul. Ya. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka ayat-ayat kami dan mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Kemudian mereka memahat-mahat gunung sehingga mereka jadikan sebagai tempat-tempat tinggal mereka. Ya. Allah mengatakan walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Sungguh penghuni kota Al-Hijr itu kaum Samud telah mendustakan para nabi, para rasul. Padahal yang mereka dustakan hanyalah nabi siapa? Nabi Saleh. Namun suatu kelaziman barang siapa yang mendustakan satu nabi, maka dia telah mendustakan seluruh nabi. Maka Allah mengatakan walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Sungguh penghuni kota Hijr itu kaum Samud telah mendustakan para rasul, padahal yang mereka dustakan cuma Nabi Saleh. Kenapa? Karena mendustakan seorang nabi sama seperti mendustakan seluruh nabi. Karena dakwah seluruh nabi sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh kepada kaumnya sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, jauhilah kesyirikan. Demikian juga yang didakwahi oleh Nabi Saleh. Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah saja, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mendustakan tauhid yang diserukan oleh Nabi Saleh, maka sungguhnya mereka telah mendustakan seluruh nabi-nabi. Baik nabi-nabi sebelum Nabi Saleh maupun nabi-nabi setelah Nabi Saleh. Semua dakwanya sama, menyuruh kepada tauhid dan mengingatkan umat daripada kesyirikan. Dan kota ini, kota Al-Hijr, pernah dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi perang Tabuk. Ya, Rasulullah SAW berangkat dengan para sahabat ya menuju Tabuk ya dalam peperangan yang masyhur namanya Ghazwatul Tabuk. Ya, bayangkan Rasulullah SAW berangkat
dengan para pasukan, dengan kaum muslimin, ya, di musim panas tatkala itu, musim tatkala kurma-kurma mulai tumbuh, ya. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW meninggalkan kenikmatan dunia, kemudian menuju ke Tabuk yang jarak tempuh sekitar 700 km. Itu kalau jarak tempuh sekarang, kalau naik mobil jalannya lurus tok gitu. Nah, kalau zaman dahulu entah bagaimana, berapa kilo lagi, tentunya lebih jauh. Mungkin harus mencari jalan-jalan yang mudah, yang bisa dilewati, menghindari gunung-gunung misalnya. Kalau sekarang Arab Saudi, pokoknya ada gunung dibelah jadi jalan. Ada jalan seluruh. Jadi kalau jalan dari Mekah menuju Madinah, sering antum mendapati gunung-gunung dibelah. Gunung-gunung dibelah untuk dijadikan apa? Jadikan jalan. Di Indonesia kalau belah gunung setengah mati ya. Entah berapa sapi dibutuhkan supaya penjaga gunungnya tidak ngamuk. Kalau di Arab Saudi, satu telur pun nggak ada yang dipecahin. Banyak gunung dibelah, banyak gunung dibolongin, jadikan jalan-jalan, nggak ada satu telur pun dipecahkan. Ya. Kalau di sini nggak tahu ya. Saya nggak tahu berapa kambing, berapa sapi, berapa yang harus dijadikan tumbal supaya penjaga gunung tidak ngamuk. Tapi para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu jarak tempuh 700 km itu jarak tempuh sekarang. Tentunya di zaman Nabi lebih jauh, jarak tempuh lebih jauh. Kalau Nabi SAW berangkat menuju ke Tabuk atau pulang dari Tabuk, tentunya ada beberapa kota yang dilewati Nabi. Saya pun demikian waktu saya pergi ke arah Al-Ula, yaitu satu jalan Tabuk melewati kota namanya kota Khaybar. Khaybar juga terletak di sebelah utara kota Madinah. Itulah dulu tempat orang-orang Yahudi pernah tinggal di situ. Saya sempat bertanya sama orang Arab Saudi, apakah masih ada keturunan Yahudi di situ? Kata mereka masih ada, tapi sudah masuk Islam. Masih ada masuk Islam, namun farm-farmnya, farm tahu ya, marga-marganya, ya masih ketahuan. Bosnya mereka adalah orang-orang apa? Namun mereka semua sudah masuk Islam. Masih ada benteng Yahudi di sana di kota Khaybar. Sempat saya pergi dengan beberapa teman ke benteng tersebut, namun sudah dijaga, tidak boleh sembarang orang boleh masuk. Baik para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW dan para sahabatnya sempat mampir ke situ, ke tempat Diyar Samud di kota Al-Hijr atau sekarang disebut dengan kota Al-Ula. Tatkala mereka mampir di situ, mereka mampir ke sumur-sumurnya kaum Samud. Jadi di situ ada sumur-sumur, jadi apa namanya? Daerah-daerah yang subur. Jadi saya katakan tadi kota Al-Ula subur, ya. Banyak tumbuhan-tumbuhan, banyak korma-korma, ada mangga dan macam-macamnya. Ya, di situ ada juga sumur-sumur yang masih ada airnya. Maka para sahabat mampir di tempat tinggalnya Al-Ula. Kemudian para sahabat mengambil air dari sumur-sumur yang ada di situ. Kata Ibnu Umar, "Lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas ala Tabuk." Tatkala Rasulullah sallallahu berjalan menuju kota Tabuk, ya. Maka Rasulullah sallallahu nazala bihimul hijab. Rasulullah sallallahu membuat mereka singgah ke kota Hijr, tadi kota Al-Ula. Inda buyuti Samud, di rumah kaum Samud, jadi gunung-gunung yang masih dipahat-pahat di rumah tersebut. Fastasqan nasu minal abar allati kanat tashrabu minha Samud. Kata Ibnu Umar, maka orang-orang pun mengambil air dari sumur-sumur yang sumur-sumur itu dahulu merupakan sumur-sumurnya kaum Samud yang suka diambil oleh kaum Samud. Fa'ajinu minha wa nasabu lahal qudur. Maka mereka pun mengambil air, mereka buat adonan roti, ya. Jadi gandum yang mereka bawa dipakai air, dibuat apa? Adonan untuk dipanggang, untuk dimakan, jadi roti. Wa nasabu lahal qudur, kemudian mereka juga mengambil air untuk dimasukkan ke dalam panci untuk masak. Dan mereka sudah mendirikan memasang panci-panci tersebut, ya, belanga-belanga tersebut, dan sudah dimasak, menyalakan api untuk masak makanan. Fa'amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ahraqul qudur wa 'alaful ajin al-ibila. Maka Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk menumpahkan panci-panci tersebut. Jadi panci-panci yang sudah terkena air dari sumur-sumur kaum Samud yang sudah digunakan masak disuruh tumpahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ajin-ajin, yaitu adonan-adonan, ya, seperti orang mau bikin donat kan, bikin adonan, ya. Adonan roti tersebut, ya. Adonan roti tersebut kemudian tidak dimakan tapi diberikan kepada onta-onta. Kalau manusia jangan makan. Rasulullah SAW kasih ke onta-onta, dimakan oleh onta-onta mereka.
Thumma irtahala bihim hatta nazala bihim 'ala al-bi'r allati kanat tashrabu minha naqa. Kemudian Rasulullah SAW membawa para sahabat ke sumur yang itu sumurnya yang pernah diminum oleh ontanya Nabi Saleh. Jadi banyak sumur, ada satu sumur itu sumur spesial miliknya onta Nabi Saleh. Situ baru boleh ngambil air dari situ. Karena sumur ini sepertinya tidak kena azab. Yang kena azab adalah sumur-sumur daerah yang pernah kena azab, sumur-sumur tadi, sumur-sumur tempat kediaman rumah-rumahnya kaum Samud, itu yang dilarang. Wa nahaw an yadkhulu 'alal qaumil ladzina udzibu, dan Rasulullah SAW melarang mereka untuk masuk ke rumah-rumah orang-orang yang pernah diadab, yaitu rumah-rumah tidak boleh dimasuki. Kata Rasulullah SAW, ini akhsha an yusibakum mithlu ma asabahum fala tadkhulu 'alaihim. Aku khawatir kalian akan ditimpa dengan apa yang menimpa mereka, maka janganlah kalian masuk dalam rumah-rumah mereka. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar juga, Rasulullah SAW berkata, la tadkhulu 'ala haula'il mu'adzabin. Janganlah kalian masuk ke rumah orang-orang yang pernah diadab. Illa an takunu bakin, atau kecuali kalian dalam kondisi menangis. Jadi kata para ulama tidak boleh seorang pergi ke sana dalam rangka lihat-lihat, ketawa TV, foto-foto, tidak, kecuali mengambil pelajaran. Bagaimana suatu kaum yang pernah sombong dan angkuh ternyata diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ke sana kecuali dalam rangka mengambil pelajaran. Seperti menangis, kata Rasulullah SAW, wala tadkhulu 'alaihim la tadkhulu 'ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin. Janganlah kalian masuk ke rumah mereka kecuali kalian dalam kondisi menangis. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu 'alaihim. Kalau kalian tidak menangis maka jangan masuk kepada mereka. An yusibakum mithlu ma asabahum. Kalian akan ditimpa dengan, aku khawatir kalian ditimpa dengan apa yang menimpa mereka. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, dari sini para ulama mengambil faedah. Kalau ada satu kaum yang kita tahu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita pergi ke tempat tersebut kecuali dalam rangka mengambil faedah. Adapun untuk melihat-lihat, untuk kemudian bertamasya, maka ini tidak boleh. Oleh karena para ulama khilaf tentang laut mati. Laut mati yang ada di daerah Syam, kalau nggak salah di Yordan, itu dikhilafkan oleh para ulama. Kalau seandainya laut mati tersebut adalah tempat di mana kaum Nabi Lut pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan jadi diangkat dan faja'alna 'aliha safilaha. Jadi Allah angkat negeri tersebut, kemudian setelah diangkat di langit kemudian dijatuhkan ke Allah Subhanahu wa taala, mereka pun dihujani dengan hujan batu, akhirnya mereka tewas, Allah keluarkan air untuk menghilangkan mereka. Air tersebut disebut dengan laut mati. Laut mati. Allah a'lam bishawab, al-bahrul mayyit. Apakah laut ini benar-benar dahulu lokasinya kaum Nabi Lut, ya? Kalau itu adalah lokasinya kaum Nabi Lut, dan ini banyak dikuatkan oleh para ulama dan juga para ahli tafsir. Mereka mengatakan itulah tempat lokasi kaum Nabi Lut. Maka tidak boleh seorang bertamasya di situ kecuali dalam rangka mengambil pelajaran, apalagi mengambil airnya kemudian dijual misalnya, ini tidak boleh semua. Ya, karena tidak boleh dimanfaatkan sebagaimana kaum Saleh, ya, kaum Samud. Rasulullah SAW melarang untuk mengambil air dari apa? Dari sumur-sumur di situ. Tidak boleh. Pasti ada pengaruhnya dalam hati kita, tidak boleh. Pasti ada pengaruh. Maka Rasulullah SAW melarang panci-panci yang sudah terlanjur dimasak disuruh buang. Adonan-adonan yang sudah terlanjur menggunakan air tersebut disuruh buang oleh Rasulullah SAW. Karena pasti ada pengaruhnya dengan hati kita. Oleh karenanya, demikianlah para ulama mengatakan suatu tempat yang pernah di situ suatu kaum diadab, maka tidak boleh ke sana kecuali dalam rangka untuk mengambil pelajaran, dalam kondisi menangis. Adapun jalan-jalan, maka ini tidak diperbolehkan. Maka Allah a'lam bishawab. Ini yang kadang saya khawatirkan tentang Borobudur. Borobudur ini tempat kuilnya orang-orang non-Muslim, orang Hindu, orang Buddha. Tidak tahu Hindu apa Buddha itu? Buddha. Ya. Dan konon Allah a'lam bishawab, katanya Borobudur dulu tenggelam dengan tanah, iya. Kemudian baru dia apa? Kok bisa tenggelam dengan tanah? Dusanya seperti itu. Khawatirnya pernah dulu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikhawatirkan mereka adalah kaum yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun bukan kaum yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tempat ibadah, pengagungan terhadap patung-patung, maka tidak boleh kita ke sana meramaikan pengagungan terhadap patung-patung tersebut. Tidak boleh. Bagaimana para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini hukum yang berkaitan dengan tempat yang pernah Allah menurunkan adab padanya, maka tidak boleh kita ke sana kecuali dalam rangka mengambil faedah. Karenanya para ulama peringatkan sampai sekarang banyak orang-orang ke situ dan dibolehkan
ke sana. Antum juga kalau ada waktu mau ke sana juga boleh, tapi tidak bisa pakai visa umroh, tidak bisa ya. Kalau umroh antum tidak bisa pergi kecuali Mekah, Jeddah dan Madinah. Keluar itu tidak boleh. Kecuali kalau antum nekat ya, risiko ketangkap ya, itu kan cerita. Jadi kalau antum pakai visa ziarah bisa. Sebagaimana banyak saudara kita dari Malaysia yang mampir ke sana. Boleh ke sana, namun dalam rangka untuk mengambil pelajaran, menangisi bagaimana suatu kaum yang sombong dan angkuh yang pernah hidup di alam semesta ini, pernah berjalan berkuasa di atas muka bumi, musnah dengan cara yang sadis. Allah azab mereka karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang saya sedihkan, saya lihat orang-orang ke sana ketawa-ketawa ya, ketawa, tidak mengambil pelajaran. Jadi ya memang menarik melihat rumah, masuk ke dalam rumah tersebut ya, kemudian melihat ruangan-ruangan yang ada di dalamnya. Kita lihat memang ada seperti ruang tempat tidur, ada mungkin ada ruang tamunya, ada ya mirip rumah kita lah. Ada ruang tamunya, terus ada juga seperti ada rak-raknya, saya lihat itu alam bisawab ya. Ya masuk seperti itu. Kemudian juga ada kumpulan, jadi kumpulan satu batu ada beberapa rumah. Nanti ke sana lagi mungkin jalan berapa ratus meter ada lagi kumpulan batu gede dibuat berapa rumah. Ini RT 1, RT 2, RT 3 mungkin. Jadi demikianlah kampung mereka. Sekarang kampung mereka sudah tidak boleh ditempati, jadi dipagari oleh pemerintah Arab Saudi. Pagar, nggak boleh tinggal di situ karena ini tempat yang pernah Allah turunkan apa? Azab. Jadi dipagari, tidak boleh diisolasi, tidak boleh ditempati. Boleh datang tadi dalam rangka mengunjungi, setelah itu berubah. Adapun yang lainnya tinggal di jauh dari mereka. Puluhan kilo mungkin pemukiman yang sekarang jauh dari mereka. Dan itulah pemukiman yang subur. Adapun di situ kering tempatnya, kering ya. Kering ya, mungkin tidak ada yang bercocok tanam di situ, jadi kering, kemudian dipagari oleh pemerintah Arab Saudi. Adapun pemukiman kota penduduk Al-Ula di tempat yang jauh dan itu subur daerah. Baik, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah Nabi Saleh? Jadi Nabi Saleh berkata kepada mereka, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada sembahan yang berhak kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwasanya Nabi Saleh juga menyuruh mereka kepada tauhid. Sampai sekarang waktu saya ke sana, saya lihat ada sebagian rumah, artinya rumah dari gunung itu, ya, yang situ ada seperti patung wajah manusia. Allah alam apakah itu patung yang mereka sembah, namun sampai sekarang masih ada. Ada satu rumah, beberapa rumah atau satu rumah yang situ ada patung wajah manusia di depan pintu. Sampai sekarang masih ada. Dan kaum Samud ini tubuh mereka sepertinya biasa saja, tidak terlalu tinggi. Karena pintu masuknya tidak terlalu tinggi, biasa aja pintu masuk rumah mereka tidak terlalu tinggi. Karena ada yang mengatakan, Ustaz, dulu mereka tinggi-tinggi. Enggak, untuk kaum Samud saya rasa kalau tinggi pun tidak tinggi sekali, dia biasa-biasa saja. Karena pintu masuknya pun tidak terlalu tinggi. Dan kemudian ukuran tempat tidurnya pun tidak terlalu panjang. Dia tinggi namun tidak terlalu tinggi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum." Kata Nabi Saleh kepada mereka, sungguh telah datang mukjizat dari Rabb kalian kepada kalian. Apa mukjizatnya? Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Inilah unta Allah sebagai tanda bagi kalian. Unta ini seperti saya katakan tadi, unta yang istimewa, makanya disebut dengan untanya Allah. Padahal kita katakan seluruh bumi, seluruh hewan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala dikhususkan dikatakan unta Allah, menunjukkan bahwasanya unta ini spesial. Para ulama khilaf tentang kenapa, apa spesialnya unta ini. Maka ada beberapa metode ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan pokoknya unta ini unta yang spesial, dia tidak menyebutkan spesialnya apa. Kenapa? Karena kata beliau tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan
sebab kenapa dikatakan unta yang spesial. Namun banyak ahli tafsir menyebutkan, para ahli tafsir yang berusaha menyebutkan apa spesialnya unta ini, mereka menyebutkan beberapa pendapat. Ada yang mengatakan unta itu dikatakan untanya Allah, kenapa? Karena dia keluar dari batu. Dia keluar dari batu. Jadi ceritanya Nabi Saleh tatkala mendakwahi mereka, kaumnya ya capek didakwahi oleh Nabi Saleh. Nabi Saleh dakwah lama sampai akhirnya mulailah disebut oleh ahli tafsir, mulailah beliau beruban, mulailah jenggotnya beruban, mulailah rambut beliau beruban, dan terus mendakwahi mereka, dan mereka akhirnya jengkel dan mereka mengatakan, wahai Saleh, kalau kau memang seorang nabi, kebetulan ada batu besar itu, keluarkan unta dari batu ini kalau memang kau seorang nabi. Jadi mereka ini sebenarnya minta mukjizat bukan untuk beriman, namun supaya Nabi Saleh berhenti dari dakwahnya. Jengkel mereka, jengkel. Ini dakwah terus nggak ada berhentinya. Ya udah, kalau kau keluarin unta dari situ, kalau keluar unta kita beriman deh gitu. Jadi mereka minta ini bukan dalam rangka untuk beriman, tidak, tapi dalam rangka ngeyel. Ya. Dalam rangka ngeyel. Maka Nabi Saleh pun mengatakan, iya, Nabi Saleh pun sholat, disebut sholat 2 rakaat. Kemudian berdoa kepada Allah agar mengeluarkan unta dari batu tersebut. Yang menakjubkan mereka ini disebut oleh tafsir seperti Ibnu Katsir, mereka minta unta yang spesial, tidak sembarang unta. Kata mereka, unta yang keluar harus besar, harus warna kulitnya ini, dan keluar dalam kondisi sudah bunting, sudah dalam kondisi hamil. Wah, ini repot, ini unta tiba-tiba muncul langsung apa? Langsung hamil, untanya siapa? Namun Nabi Saleh berdoa kepada Allah, minta kepada Allah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maka salatlah Nabi Saleh dan berdoa kepada Allah. Tiba-tiba batu tersebut pecah, keluarlah unta yang mereka kehendaki. Untanya gede, dalam kondisi apa? Hamil. Dikatakan hamil sudah 9 bulan atau berapa bulan. Ngomong-ngomong, unta hamil berapa bulan? Ada yang tahu? Hah? Pak Agus, unta hamil berapa bulan? Kalau kambing berapa bulan kambing? Kambing berapa bulan? Siapa yang sini peternak kambing? Kambing berapa bulan kambing? Nggak tahu? Hah? 4 bulan ya? Mungkin ya. Kucing? Katanya kelinci juga cepat. Kelinci hamilnya nggak lama. Kuda, Anda dengar belasan bulan. Onta ini wallahu alam, saya lupa apakah kalau nggak salah 10 sampai 11 bulan. Jadi onta yang keluar dari gunung batu tersebut, onta yang dalam kondisi bunting, dalam kondisi hamil dan menjelang melahirkan sesuai dengan permintaan kaumnya Nabi Saleh. Tatkala keinginan mereka, tantangan mereka terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarlah onta tersebut. Maka mereka tidak beriman. Ada yang beriman, sebagian beriman. Wah, ini benar, mereka beriman. Yang sebagian besar tidak beriman. Padahal sudah dihadirkan apa yang mereka kehendaki. Dan demikian orang-orang yang sudah tidak beriman, meskipun lihat mukjizat apapun, mereka tidak akan beriman. Kata Allah, "Lau fatahna 'alaihim baban minas sama'i, fadhallu fihi ya'rujun, laqalu innama sukkirat absaruna, bal nahnu qaumun mas'hurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kami bukakan pintu-pintu langit, lalu mereka naik di atas langit tersebut, maka mereka akan berkata, semuanya kami sedang disihir, kami sedang dibuat mabuk. Kami adalah kaum tersihir. Jadi meskipun mukjizat dikeluarkan Allah, mereka tidak akan beriman. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam waktu ditantang berduel sama orang-orang para penyihir Fir'aun, tatkala Nabi Musa yang menang, akhirnya apa kata Fir'aun? Inna hadza lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Si Musa ini adalah guru kalian sebenarnya, kalian kerjasama. Ya, selesai. Yang lain, oh iya benar ini gurunya, makanya kerjasama, makanya kalah mereka sama Nabi Musa. Jadi bagaimanapun mukjizat yang diturunkan, kalau tidak beriman tidak akan beriman. Sama sekarang sudah keluar onta, kata mereka kami tersihir. Saleh ini penyihir. Saleh ini apa? Penyihir. Jadi dan subhanallah hidayah ya. Saya katakan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau lihat kisah orang-orang munafik, apa sih kurangnya? Sebab-sebab mereka dapatkan hidayah. Mereka sholat bersama Nabi. Mereka mendengar ceramah-ceramah Nabi. Mereka melihat akhlak Rasulullah SAW. Mereka melihat mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Mereka lihat Islam terus menang sedikit demi sedikit sampai akhirnya berjaya. Toh tetap tidak beriman. Apa kurangnya? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki hidayah, meskipun sebab hidayah semua sudah datang, orang tidak akan beriman. Oleh karena kita
bersyukur kepada Allah, Allah berikan hidayah kepada kita. Para hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, akhirnya sebagian mereka beriman dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama mengatakan, dikatakan onta tersebut ontanya Allah, di antara sebabnya karena onta tersebut keluar dari batu. Dan ini keanehan, ada onta bukan lahir dari onta tapi keluar dari batu dalam kondisi seperti tadi, hamil, kemudian anaknya pun kelihatan goyang-goyang ya, perutnya goyang-goyang. Laha syirbun walakum syirbu yaumi ma'lum. Kemudian onta tersebut ada aturannya. Ini onta, kata Nabi Shalih alaihissalam, dia punya waktu untuk minum satu sumur, kalian pada hari-hari yang lain. Jadi disebutkan ganti-gantian, satu hari. Di kaum Samud ada banyak sumur, namun ada satu sumur spesial, sumur yang mungkin airnya apa? Airnya banyak. Disebutkan onta itu kalau sudah datang ke sumur, dia sekali minum sumur sampai airnya habis, tidak setetes pun dihisap. Untuk sumur itu, mungkin sumur itu wallahu alam, mungkin sumur itu adalah sumur yang bagus airnya, tapi ini khusus buat ontanya Nabi Shalih, ontanya Allah. Kalau kalian bikin cari sumur-sumur yang lain, akhirnya mereka nurut orang-orang. Jadi kenapa? Karena ada timbal baliknya. Onta Nabi Shalih ini kalau dia minum banyak, namun setelah itu dia mengeluarkan susu yang banyak juga. Jadi dari ganti air tawar, kaum Nabi Shalih, kaum Samud boleh merah susu dari onta Nabi Shalih dengan sebanyak-banyaknya susu tersebut keluarkan. Banyak sekali susu tersebut dikeluarkan oleh mereka ya, airnya banyak. Namun lama-lama mereka bosan. Ini onta ini kurang ajar, masa menguasai sumur ya. Ini hewan menguasai sumur. Padahal dia tatkala minum dia ada timbal baliknya, yaitu mengeluarkan susu yang begitu banyak. Cuma Allah mengatakan, kenapa disebut dengan ontanya Allah? Karena tidak ada onta sekali minum sumur bisa habis kecuali ontanya siapa? Nabi Shalih. Onta memang benar kalau sekali minum dia lama. Makanya di antara keajaiban onta ya, sekali dia minum apa? Ciluk lama. Hewan-hewan lain mungkin cuma ini lagi. Tapi onta sekali dia nyedot ya, dia masuk air banyak sekali. Tapi yang menakjubkan ontanya Nabi Shalih sumur langsung habis, langsung kering. Ada yang dikatakan oleh onta Nabi Shalih karena dia bisa dikeluarkan susu darinya sesuai dengan kebutuhan suku Samud seluruhnya bisa cukup. Suku Samud seluruhnya bisa cukup. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shalih mengingatkan, "Fadharuha ta'kul fil ard fi ardillah wa la tamassuha bisu'in." Biarkan onta tersebut makan di bumi Allah. Ini onta milik Allah. Bumi ini juga milik Allah. Terserah onta itu makan di mana saja, jangan diganggu. Fala tamassuha bisu'in. Jangan sekali-sekali kalian ganggu onta tersebut. Sedikit pun enggak boleh. Tidak boleh kalian larang, tidak boleh kalian usir. Dia mau jalan kemana biarin, jangan dihalangi. Jangan diganggu, kata Nabi Shalih. Fala tamassuha bisu'in. Sekali-sekali jangan kalian ganggu. Su' di sini ya nakirah yang memberikan faedah keumuman, artinya jangan diganggu sama sekali, sedikit pun enggak boleh diganggu. Ini onta spesial. Dan dia sudah memberikan kepada kalian susu yang banyak. Jangan diganggu. Jangan dihalangi, jangan diusir, apalagi dipukul. Tidak boleh. Apalagi disembelih. Nabi Shalih sudah ingatkan, "Fayakhudzakum adzabun alim." Maka kalian akan ditimpa dengan adab yang pedih. Ini sudah peringatan dari Nabi Shalih. Kemudian Nabi Shalih ingatkan tentang nikmat yang pernah Allah berikan kepada mereka. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Ingatlah, kalian telah dijadikan oleh Allah penguasa setelah kaum 'Ad. Kaum 'Ad sudah binasa, sekarang kaum Samud, kaum yang baru menduduki bumi. Wa bawa'akum fil ardi. Dan Allah telah menyiapkan bumi bagi kalian. Tattakhiduna min suhuliha qusura. Tanah yang datar mereka bikin istana yang besar. Disebut dengan qusura. Istana yang besar. Wa tanhituna al-jibala buyuta. Kemudian kalian memahat gunung-gunung menjadi rumah. Ini diantara istimewa kaum Samud. Ini kita bicara tentang zaman dahulu. Ya. Ngapain? Mereka nggak tahu kenapa, kurang kerjaan atau gimana. Kok gunung dijadikan apa? Rumah. Kan mereka bisa bikin istana, namun mereka mungkin ingin menunjukkan kehebatan mereka. Gunung mereka pahat. Gunung batu, ingat gunung di Arab Saudi bukan gunung seperti kita, gunung pasir, enggak, gunungnya seperti batu. Seperti batu apa? Batu kerikil besar ditempel di atas muka bumi dan masuk ke dalam. Ini mereka pahat gunung tersebut jadi rumah. Ini kan kerja keras ini.
lama pahat. Alat pahatnya pakai apa, mukulnya pakai apa, intinya jadi rumah. Mereka tinggal tenang dalam rumah tersebut. Adapun tanah yang datar, mereka bangun istana-istana. Istana-istana tersebut sudah tidak ada. Waktu Allah goncangkan bumi mereka, istana tersebut mungkin runtuh. Tapi rumah-rumah masih tersisa sebagai bukti bahwasanya mereka pernah ada. Kalau Allah tidak sisakan, mungkin orang bilang itu dongeng. Tapi ini ada buktinya, pernah ada kaum itu pernah ada. Cerita bukan cerita bohong, kaum itu pernah ada dan sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhkur ala Allah, dan ingatlah karunia Allah kepada kalian. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian melakukan kerusakan di atas bumi. Maka berimanlah kaum Nabi Saleh, dan kebanyakan yang beriman adalah orang-orang bawahan, orang miskin. Dan demikianlah kebanyakan pengikut para nabi. Oleh karena tatkala Heraklius bertemu dengan Abu Sufyan, sebagaimana dalam Sahih Bukhari di awal Sahih Bukhari dalam kitab Al-Wahyi, waktu itu Heraklius sudah merasa muncul ada seorang nabi yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti. Maka Heraklius memanggil Abu Sufyan dan bertanya kepada Abu Sufyan tentang nabi tersebut. Ya. Maka di antara pertanyaan, setelah bertanya macam-macam tentang Rasulullah, di antara pertanyaan Heraklius, "Al-asyrafu qaumihim ittaba'uhu am du'afa'uhum?" Maka Heraklius bertanya, "Wahai Abu Sufyan, yang jadi pengikut dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang pembesar-pembesar mereka ataukah orang-orang lemah di antara mereka?" Maka Abu Sufyan mengatakan, "Du'afa'uhum." Yang ikut kepada mereka adalah orang-orang yang lemah. Maka Heraklius mengatakan, demikianlah pengikut para nabi. Sejak zaman Nabi Nuh, kemudian Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad, kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang apa? Orang-orang yang lemah. Orang-orang kaya, orang-orang yang memimpin, mereka sombong dan angkuh. Oleh karenanya bahaya, namanya kekayaan, namanya kekuasaan ini membuat orang menjadi angkuh dan sombong. Kalau sudah jadi angkuh dan sombong, susah dia untuk tunduk kepada aturan. Dia merasa dirinya yang berkuasa, dia merasa dirinya yang kuat. Ya. Karenanya Rasulullah SAW tatkala melihat kepada surga, ittala'tu ala al-jannah fawajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kebanyakan penghuni orang miskin. Artinya ada orang kaya penghuni surga, ada namun tidak banyak. Kebanyakannya orang-orang miskin. Kenapa? Karena ujian terhadap harta ini berat. Banyak orang diuji dengan kemiskinan, lulus. Dia mudah untuk bersabar, tapi banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kenapa? Hartanya mengantarkan dia untuk bermaksiat, untuk berzina, untuk minum khamar, untuk morfinis, untuk berhidup dengan foya-foya. Maka Allah mengatakan, "Kalla innal insana innal insana la yatagha." Sungguh manusia itu akan melampaui batas. Kapan ar-ra'ahu istaghna? Tatkala dia merasa dirinya kaya. Oleh karena antum-antum para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kalau seandainya ditakdirkan miskin, bersyukurlah. Karena kalau kaya tidak gampang. Benar, kalau kaya tidak apa? Tidak gampang. Ya kita bukan minta jadi orang miskin, enggak ya. Tidak. Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqr." Ya Allah, tolong kepada Engkau dari fitnah kekayaan dan dari fitnah kemiskinan. Ya. Tapi biasanya orang diuji dengan kemiskinan lebih mudah bersabar. Lebih mudah bersabar dan banyak yang lulus. Maka banyak penghuni neraka jahanam yang miskin. Penghuni surga orang-orang miskin. Orang-orang kayanya cuma sedikit karena kebanyakan mereka sombong dan angkuh. Kebanyakan mereka sombong dan angkuh. Tapi kalau antum disuruh pilih jadi orang kaya bersyukur atau orang miskin bersabar, pilih mana? Kaya bersyukur. Tapi ya antum terima aja takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaya bersyukur alhamdulillah, kalau miskin bersabar ya alhamdulillah. Karenanya orang yang beriman kepada Nabi Saleh juga orang miskin. Yang beriman kepada Nabi Saleh juga orang miskin. Yang kaya tidak mau beriman. Kenapa? Karena orang kaya biasanya merintah. Sekarang mereka kalau beriman kepada Nabi Saleh, konsekuensinya mereka harus tunduk kepada Nabi Saleh. Mereka tidak mau. Kita ini orang kaya, kita ini orang besar-besar. Sekarang mau beriman kepada Saleh ini, siapa Saleh ini? Padahal Nabi Saleh adalah orang yang mulia di antara mereka. Nabi Saleh orang yang mulia. Dan mereka dahulunya ingin Nabi Saleh
banyak mereka harapkan dari Nabi Saleh. Mereka berkata, "Ya Salihu, laqad kunta fina marjuwan qabla hadha. Atanhana an na'budu ma kana ya'budu aba'una." Wahai Saleh, kau dulu sudah kami harapkan. Karena mungkin lihat akhlaknya yang mulia, lihat kecerdasannya. Namun gara-gara Nabi Saleh melarang mereka untuk menyembah berhala, menyuruh mereka meninggalkan kesyirikan, mereka tidak mau lagi terima Saleh. Asalnya padahal mereka berharap Nabi Saleh adalah orang yang baik, yang sangat mereka harapkan. Maka mereka mengatakan, "Ya Salihu, laqad kunta fina marjuwan qabla hadha." Sebelumnya kau adalah orang yang kami harapkan. Sekarang atanhan, apa kau melarang kami anak budak makan ya'budu aba'una? Kau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Mereka tidak beriman kepada Nabi Saleh. Maka mereka datang kepada orang-orang miskin, mereka ngejek orang-orang miskin. Perhatikan sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala alladziina istakbaru min qaumihi lil ladziina istud'ifu liman aamana minhum." Berkatalah orang-orang yang sombong di antara kaum Samud kepada orang-orang yang lemah yang beriman kepada Nabi Saleh. "Ata'lamuna anna Salihan mursalun min rabbih?" Mereka ngejek. Tahukah kalian Saleh itu utusan Tuhannya? Ngejek, ini bukan bertanya ingin tahu. Paham? Jadi mereka mengatakan, orang-orang miskin, tahukah kalian Saleh itu utusan Tuhannya? Ngejek maksudnya. Bukan bertanya ingin tahu, tapi mengejek. Dan mereka selalu mengejek apa? Para anbiya, para nabi. Apa jawaban orang-orang Saleh? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Mereka tidak menjawab iya itu utusan Tuhan, tidak. Tidak perlu itu kita sudah sama-sama tahu dia utusan Tuhan. Tapi langsung jawaban orang-orang miskin tersebut, inna bima ursila bihi mu'minun. Kami beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Langsung. Saya ulangi, pertanyaannya ejekan. Tahukah kalian bahwasanya Saleh utusan Tuhannya? Jawaban orang yang beriman apa? Tidak mengatakan iya, tidak. Karena perkara Nabi Saleh diutus sudah tidak perlu diperdebatkan. Tidak ada buktinya. Tapi langsung mereka mengatakan, inna bima ursila bihi mu'minun. Kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Tatkala mendengar, jadi orang miskin bikin jengkel mereka. Jawaban mereka tidak dijawab, langsung dijawab dengan perkara yang lebih penting yang merupakan kelaziman. Jadi tidak perlu menjawab ini, tapi menjawab kelazimannya. Karena dia seorang nabi, maka kami beriman dengan apa yang dibawa oleh nabi tersebut. Ini buat jengkel orang-orang yang sombong. Orang sombong langsung mengatakan, qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Kami kafir dengan apa yang kalian imani. Dan kafir dengan apa yang kalian imani. Fa aqarun naqata. Akhirnya mereka pun jengkel, mereka pun sembelih unta. Di sini para hadirin Allah mengatakan fa aqarun naqata. Mereka pun menyembelih unta Nabi Saleh. Untanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang sebenarnya yang menyembelih cuma satu orang. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Irim ba'ata asqaha." Tatkala berdirilah orang yang paling celaka di antara mereka kemudian menyembelih untanya Nabi Saleh. Jadi satu orang saja yang menyembelih. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqa." Mereka pun menyuruh teman mereka, "Wahai fulan, bunuh." Maka satu orang saja yang bunuh, yang menyembelih unta Nabi Saleh. Namun Allah mengatakan fa'aqaru, mereka seluruhnya. Kenapa? Karena orang ini tatkala nyembelih, namanya disebut oleh para ulama, oleh Ibnu Katsir, Salih bin Kidar. Salih bin Kidar ini tatkala, atau Kidar bin Salih, terserah namanya siapa ya. Atau anak Kidar bin Salih. Kidar bin Salih ini tatkala bunuh unta, sebelum dia bunuh unta dia minta persetujuan dari kaumnya seluruhnya. Dia datang satu-satu ke kepala-kepala RT, ini saya mau bunuh unta, setuju tidak? Setuju. Datang ke sana, semua setuju. Dia datang ke, bahkan disebutkan, dia datang ke gadis-gadis yang sedang dipingit. Ditanya, saya akan bunuh untanya Nabi Saleh. Setuju? Setuju, semua orang setuju. Maka meskipun yang bunuh satu orang, namun Allah menyadarkan perbuatan tersebut kepada seluruh mereka. Karena mereka semua apa? Setuju. Dan orang yang setuju sama seperti orang yang melakukan. Orang setuju sama dengan orang yang melakukan. Ya. Makanya orang yang tidak syirik tapi ridho dalam kesyirikan, dia musyrik juga. Ya, orang yang tidak syirik tapi dia ridho dan membenarkan kesyirikan, dia juga musyrik. Dia juga musyrik. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir menyebutkan bagaimana kisah terbunuhnya unta Nabi Saleh ini. Ada seorang wanita, dia orang sudah tua, dan dia jengkel sekali sama Saleh. Dia jengkel sekali Nabi Saleh. Dan dia punya anak-anak yang cantik jelita. Karena dia ingin buat jengkel Nabi Saleh, maka dia buat sayembara. Siapa yang bisa bunuh itu ontanya Saleh, maka nikah dengan putriku. Pilih mana yang paling cantik. Maka terserah.
dan terkenal cantik-cantik anaknya tersebut. Maka terpancinglah salah seorang di antara mereka, tadi katakan Kidar bin Salif. Dialah yang akhirnya karena jatuh cinta sama anak-anak perempuan tersebut, ya, maka dia pun yang bertekad untuk membunuh unta Nabi SAW. Namun sebelum dia bunuh, kemudian dia mendatangi kaumnya dan mereka semua setuju. Maka mereka menantikan rame-rame, mereka waktu mau dibunuh mereka datang rame-rame, tapi yang membunuh satu orang aja. Karena yang lain juga takut sebenarnya. Sebenarnya mereka itu takut ya, karena mereka tahu, hati mereka tahu Nabi Soleh ini adalah seorang nabi. Buktinya kok ada unta bisa keluar dari batu. Ya. Mereka sebenarnya tahu Nabi Soleh itu seorang nabi. Mereka takut, namun karena kesombongan, ya, mereka nekat untuk melukai unta tersebut. Tatkala ada sayembara, siapa yang berani membunuh unta Nabi Soleh? Tidak ada yang berani, kecuali satu orang ini. Jadi setelah diprovokasi baru dia berani. Yang lainnya takut juga sebenarnya. Ini unta tidak sembarangan, unta yang ajaib. Keluar dari, bayangkan unta ini ajaib tidak? Keluar dari batu. Kalau sekali minum air sumur habis. Kemudian kalau diperas susunya nggak habis-habis, satu kampung seluruhnya bisa minum dari susu unta tersebut. Apakah tidak ajaib? Sangat ajaib. Sangat ajaib. Disebutkan unta ini hidup berapa lama sampai akhirnya dia melahirkan. Maka dia berjalan bersama anaknya unta ini. Anak mereka sekarang menanti kedatangan unta tersebut, tidak mereka bunuh. Maka mereka persiapan karena unta tersebut melewati jalan tertentu, disebut dalam tafsir Mukatsir. Akhirnya mereka pun menanti lewatnya unta tersebut. Tatkala lewat, maka berangkatlah Kidar bin Salif. Lantas dia pun memukul atau memotong kaki unta tersebut. Maka unta tersebut berteriak dengan suara yang sangat keras. Waktu berteriak, maka keluarlah wanita tua tadi yang jengkel kepada Nabi Soleh, mengeluarkan putri-putrinya yang cantik jelita, supaya semakin memprovokasi sama Kidar bin Salif. Waktu Kidar bin Salif lihat itu cewek-cewek cantik-cantik calon istrinya, maka dia pun semakin semangat. Lantas dia pun membunuh unta tersebut. Matilah tersebut, datang Nabi Soleh, kabarkan kepada Nabi Soleh bahwasanya untanya telah meninggal. Padahal dia sudah peringatkan, wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim. Janganlah kalian melukainya, maka kalian akan ditiba dengan adab yang pedih. Fa aqarun naqata, kata Allah, mereka pun membunuh unta tersebut. Wa atau an amri rabbihim, dan mereka sombong dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sesumbar, mereka mengatakan, wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna, wahai Saleh, datangkan adab yang kau janjikan kepada kami. In kunta minal mursalin, jika kau benar orang yang benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Saleh berkata, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Silakan bersenang-senang di rumah kalian. Sudah akan datang azab pada hari keempat, 3 hari silakan kalian bersenang-senang. Mereka pun tatkala diancam oleh Nabi Saleh, sekarang ancaman lebih khusus. Ancaman pertama lebih umum. Jangan kalian ganggu unta tersebut, kalian akan ditimpa dengan azab yang pedih. Setelah mereka sembelih, mereka ancam, mereka tantang. Mana ancaman tersebut? Mana azab yang pedih tersebut? Nabi Saleh mengatakan 3 hari setelah ini. Tamatta'u fi darikum salatah ayyam, silakan bersenang-senang di rumah kalian 3 hari. Setelah ini akan datang azab. Mereka pun ketakutan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa asbahu nadimin, mereka menyesal. Setelah diancam oleh Nabi Saleh, mereka pun menyesal, ketakutan. Disinggung oleh Ibnu Katsir, mereka bertanya, wahai Saleh, mana buktinya kalau akan datang azab? Kata Nabi Saleh, lihat, kalian hari pertama kalian akan menguning wajah kalian. Ini ancaman dari Nabi Saleh alaihi salam. Maka mereka pun ketakutan tatkala itu, dan mereka menyesal telah membunuh untanya Nabi Saleh. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya kalau mereka menyesal segera beriman. Segera beriman, siapa tahu Allah tunda azab. Namun mereka namanya sudah terlanjur ya. Mereka tetap tidak mau beriman. Maka ada sebagian orang yang jahat, Allah sebutkan, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu. Jadi ada 9 orang, kata Allah, di kota tersebut mereka mengadakan kerusakan di seluruh bumi. Dan mereka bersumpah, kata mereka, demi Allah malam ini kita akan bunuh Saleh dan isi keluarganya. Thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun wa makaru makran wa makarna makran. Kemudian setelah kita bunuh Saleh dan keluarganya, kita bilang, kami tidak tahu kok bisa meninggal Saleh dan keluarganya. Ini mereka ingin buat makar. Mereka berkata,
Kalau ternyata ancaman soleh benar kita bakalan meninggal setelah 3 hari, ya udah kita bunuh dia biar dia mati dulu sebelum kita. Ini rencana mereka. Udahlah kita mau tewas bareng-bareng dia dulu baru kita. Akhirnya mereka buat makar, mereka ingin bunuh Nabi Saleh di malam hari dan mereka bersumpah, taqasamu billah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Jadi ini dalil bahwasanya mereka sebenarnya percaya kepada Allah namun mereka berbuat apa? Kesyirikan. Buktinya waktu mereka ingin membunuh Nabi Saleh, mereka bersumpah taqasamu billah, mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan mereka ingin membunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Sedangkan mereka pura-pura tidak tahu dan mengatakan kami tidak tahu matinya Saleh dan keluarganya. Namun kata Allah, makaru makran wa makarna makra. Mereka ingin buat makar namun kami buat makar. Akhirnya mereka ditimpa dengan azab sebelum yang lain. Mereka malam-malam ingin membunuh Nabi Saleh, ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala tewas lebih dahulu. Yang lain apa? Belum tewas. Sekarang lebih mengerikan lagi. Teman kita 9 orang sudah tewas di luar. Lebih menakutkan. Akhirnya benar. Hari pertama, jadi disebutkan mereka bunuh unta itu hari Rabu. Hari Kamis pagi, wajah mereka musfarrah, wajah mereka menguning, pucat ketakutan. Oh benar kata Nabi Saleh. Jadi ini tanda-tanda akan datang apa? Azab. Ini disebut oleh para ahli tafsir, di antaranya Ibnu Katsir dalam tafsir. Hari kedua hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat wajah mereka memerah. Wajah mereka merah. Oh benar. Mereka udah pasrah ini benar. Kemudian hari ketiga hari apa? Hari Sabtu wajah mereka menghitam. Sudah 3 hari sudah lewat. Tinggal hari apa? Terakhir. Hari Ahad di pagi-pagi mereka sudah siapkan kain kafan mereka. Allah alam ini dalam buku tafsir disebutkan. Allah alam tentang kesahihannya, mungkin Israiliyat, tapi demikian disebut oleh para ahli tafsir. Jadi ada yang mengatakan tidak demikian zahir ayat, mereka bersenang-senang dan mereka tidak beriman kepada Nabi Saleh, mereka cuek aja. Senang-senang 3 hari tiba-tiba datang azab. Namun sebenarnya tafsir mengatakan tidak. Mereka menyesal, fa asbahu nadimin, mereka menyesal tatkala setelah membunuh unta Nabi Saleh dan kemudian mereka tadi mulai ketakutan dan akhirnya pada hari keempat mereka pun menyiapkan kain kafan mereka. Kemudian mereka bingung apa yang akan terjadi pada hari ini, bagaimana azab akan datang mereka tidak tahu. Ya, mereka siapkan hanut ya semacam untuk membuat tubuh mereka seperti balsam begitu mereka siapkan dan mereka juga memakai kain kafan siap mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Maka datanglah rajfah. Rajfah itu adalah gempa yang sangat dahsyat. Dalam ayat yang lain sayhah. Sayhah suara yang sangat keras, kata para ulama menggabungkannya itu mereka diazab dari 2 arah. Sayhah suara yang sangat keras, saking kerasnya suara tersebut sehingga bumi pun bergoncang. Saking kerasnya suara tersebut bumi bergoncang, kata Allah fa asbahu fi darihim jathimin. Maka di pagi hari tersebut mereka pun jathimin itu dalam bahasa Arab artinya wajah tersungkur sementara lutut di atas tanah. Jadi begini, tersungkur ya. Jadi seperti orang berlutut gini, terus paham ya? Ini lutut antum lipat begini ya, terus kepalanya gini. Jadi kayak seperti orang sujud, namun bukan sujud, tapi di atas lutut di atas tanah, kemudian kepala tersungkur di bawah. Mereka pun meninggal kali itu karena goncangan yang sangat dahsyat dan suara yang sangat dahsyat. Para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, lihatlah Allah Maha Mampu ya. Allah mengirim azab kepada kaum Nabi Saleh sementara Saleh dan pengikutnya yang beriman tidak terkena azab. Suara keras yang sangat dahsyat tidak mengenai Nabi Saleh dan pengikutnya. Allah Maha Mampu. Yang mendengar cuma mereka, adapun kaum Nabi Saleh mungkin dengar tidak keras, tidak buat mereka mati. Gempa hanya menimpa orang-orang yang tidak beriman, yang beriman tidak terkena. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengirim gempa lokal, mudah. Mudah bagi Allah mengirim halilintar lokal, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena perkara yang menakjubkan yang kita dapat waktu terjadi gempa di Yogyakarta, setelah ada rumah ya yang kanan kirinya hancur, dianya enggak. Jadi seakan-akan gempanya jalan lewat. Yang ini tengah-tengah kanan kiri hancur. Dan sebagaimana kita dengar bagaimana ada yang longsor atau masjid juga selamat. Ada gempa luar biasa masjid selamat. Itu mungkin. Allah mampu untuk menyelamatkan lokal tertentu dan Allah hancurkan yang lain. Seperti Nabi Saleh kaumnya dihancurkan, suara yang sangat dahsyat. Gempa yang sangat besar, Nabi Saleh dan pengikutnya tidak jadi masalah. Tidak terkena azab tersebut. Setelah itu
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatawalla anhum." Maka Nabi Saleh alaihissalam kemudian pergi meninggalkan mereka. Nanti saya bacakan dari perkataan Ibnu Katsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi." Maka Nabi Saleh pun berpaling dari mereka dan dia berkata, "Wahai kaumku, aku telah menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku. Wa nasahtu lakum, aku telah menasihati kalian, walakin la tuhibbunan nasihin." Akan tapi kalian tidak suka dengan nasihat. Ini ada dua tafsir di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi Saleh sebelum mereka dikirim azab kepada kaumnya, Nabi Saleh pergi. Dia mengatakan, "Tamatta'u fi darikum thalatha ayyam." Silakan kalian tiga hari. Hari keempat kalian akan tewas. Dia mengatakan, "Fatawalla anhum." Kemudian dia mundur, dia mengatakan, "Ya kaumku, ingat, aku sudah menyampaikan risalah dari Rabbku dan aku ingin menasihati kalian, akan tapi kalian tidak suka dengan nasihat." Begini Nabi Saleh. Ini pendapat pertama. Dan pendapat yang lebih kuat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, bahwasanya ucapan Nabi Saleh tersebut setelah mereka tewas. Karena Allah mengatakan, "Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin fatawalla anhum." Allah menggunakan kalimat fa. Kata Allah, maka mereka pun terkena gempa yang sangat dahsyat, maka mereka pun tewas di pagi hari. Kemudian ada kalimat kemudian, maka Saleh pun meninggalkan mereka. Jadi berkata Nabi Saleh itu setelah mereka tewas. Fatawalla anhum, Nabi Saleh berpaling dari mereka. Wa qala, dan dia berkata, "Ya qaumi laqad ablagtum risalata rabbi." Sungguh aku telah menyampaikan nasihat dari Rabbku kepada kalian. Wa nasahtu lakum, aku telah nasihat kalian, walakin la tuhibbuna nasihin, akan tapi kalian tidak suka dengan nasihat. Dan ini sama sebagai Allah mengatakan setiap nabi kalau umatnya sudah tewas diadab oleh Allah, maka mereka mendatangi mayat-mayat kaumnya. Seperti Nabi Saleh, setelah kaumnya tewas seluruhnya, Nabi Saleh mendatangi mereka. Nabi Saleh mengatakan, "Wahai kaumku, sudah aku sampaikan kepada kalian nasihat dari Allah, akan kalian tidak mau menerima." Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW setelah dalam perang Badar, kemudian tewaslah pembesar-pembesar kaum Quraisy dalam perang Badar, lalu Rasulullah SAW masukkan dalam sumur-sumur. Kemudian Rasulullah SAW berteriak berkata kepada mereka. Rasulullah SAW berkata, "Ya Aba Jahal ibn Hisham, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, ya Fulan." Kata Rasulullah, "Wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Fulan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Apa kalian telah mendapatkan janji Rabb kalian kepada kalian? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Sungguh aku telah mendapati janji yang Allah berikan kepadaku. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, ma tukallimu min aqwamin qad juyifu?" Ya, apa kau berbicara dengan satu kaum yang sudah jadi mayat, wahai Rasulullah? Waqala, maka Rasulullah SAW berkata, "Walladzi nafsi biyadihi, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakin la yujibun." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar perkataanku daripada mereka, tapi mereka tidak bisa menjawab. Para hadirin yang telah subhanahu wa ta'ala, inilah ya akhir dari kisah Nabi Saleh alaihissalam, dan kita cuma mendapati kisah tersebut sedikit dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Saleh dan untanya dan bagaimana kaumnya yang membangkang ya terhadap Nabi Saleh, dan akhirnya Allah kirimkan azab kepada kaum Nabi Saleh alaihissalam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ada hadiah ya? Ya, ada yang bertanya silakan. Waalaikumsalam. Saat ini terjadi di dunia, banyak sekali umat Islam yang entah itu diuji atau diazab, seperti di Rohingya kemarin, di Myanmar, terus Palestina atau di Suriah. Itu sebenarnya hikmah di bawah itu apa, Ustaz? Apakah itu azab ataukah ujian bagi kaum muslimin, Ustaz? Allah alam ya. Orang menyebutkan ya, azab
Azab yang terakhir itu hanya turun kepada Nabi Musa kalau nggak salah. Setelah itu sudah tidak ada azab. Saya lupa ada dalil yang disebut oleh para ulama ya. Entah ayat atau hadis saya lupa, tapi intinya azab itu hanya turun yang membinasakan satu kaum itu cuma terakhir Nabi Musa alaihissalam. Jadi saya perlu meroja lagi, saya agak lupa. Tidak ada lagi suatu nabi yang datang kemudian Allah turunkan azab, sudah tidak ada setelah Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena tidak ada azab yang turun kepada umatnya Nabi Musa, kepada Nabi Zakaria dan atau nabi-nabi setelahnya, tidak ada. Ya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW tidak ada azab yang turun kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang ada peperangan, yang ada musibah, yang ada bukan maksudnya azab yang menghabiskan itu sudah tidak ada. Azab yang menghabiskan sudah tidak ada. Oleh karena umatnya Nabi Muhammad SAW saja seperti orang kafir Quraisy tidak diazab oleh Allah, tetapi dengan peperangan. Ya, peperangan tersebut azab benar mereka terbunuh, tapi bukan azab mustaqsil, azab yang membumi hanguskan, itu sudah tidak ada lagi. Adapun yang terjadi zaman sekarang, misalnya ada satu kaum yang mungkin ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam bisawab, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Tapi mereka orang Islam, kita doakan. Kalau mereka orang Islam, kita doakan. Semoga itu adalah kalau tidak menambah derajat bagi mereka atau mengurangi dosa-dosa mereka dengan musibah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Intinya kalau ada saudara kita sama muslim terkena musibah, kita doakan dan kita bantu. Tidak kita vonis itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak vonis itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau misalnya lagi kemudian misalnya lagi berzina kemudian ini yang udahlah Allah alam itu. Allah alam. Tapi setahu saya jadi azab tidak ada namanya azab mustaqsil, azab yang membinasakan, kecuali setelah Nabi Musa sudah tidak lagi. Terakhir Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah itu tidak ada namanya azab yang membumi hanguskan. Yang ada hanyalah musibah atau siksaan atau sebagian tidak secara total dibumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ada musibah bagi kaum muslimin, kita doakan, kita bantu. Kita doakan dan kita bantu. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya atau tidak? Selain materi, apa yang lain juga apa? Pertanyaan yang juga tidak jadi masalah. Kalau saya tidak jawab, kalau tidak saya tidak jawab. Yang lain juga. Ini hadiah buat bapak-bapak yang mana? Ibu sedikit tadi. 3. Bapak 2, 4, 6 ya. Tapi ada lagi yang bertanya? Silakan. Kalau Nabi marah, ya Rasulullah SAW pernah dikatakan sebagai seorang sahabat, kalau tidak salah Amr bin As. Orang-orang musyrik yang mengatakan, kenapa kau tulis semua perkataan Muhammad? Bukankah Muhammad terkadang marah, terkadang senang? Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tulislah. Sungguhnya tidak ada yang keluar dari mulut kecuali benar. Rasulullah SAW meskipun marah, pasti benar perkataannya. Kalau salah, pasti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah SAW mungkin salah, mungkin. Saya pernah sampaikan Rasulullah SAW mungkin salah, mungkin. Tapi kalau salah, pasti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi SAW pernah salah tatkala ada seorang namanya Ibnu Umi Maktum minta didakwai, Rasulullah SAW berpaling. Rasulullah SAW sedang sibuk mendakwai pembesar-pembesar Quraisy, tiba-tiba datang Ibnu Umi Maktum yang buta. Maka Rasulullah SAW kayak kurang suka, kenapa dia sedang sibuk mendakwai orang kaya, tiba-tiba yang miskin ini minta didakwahi. Maka kata abasa wa tawalla. Kata Allah, maka Rasulullah SAW pun berpaling dan berwajah masam. Anja'ahul a'ma, tatkala datang seorang buta minta didakwahi. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Bisa jadi orang ini mensucikan dirinya. Dia meskipun miskin dan dia buta, namun dia ingin mendengar nasihat dan dia mengambil manfaat dari nasihat tersebut. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang-orang yang kaya tidak merasa butuh dengan dakwah, engkau dakwahi mereka, ini bukan tugasmu. Jadi Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena salah.
Kenapa? Dia berusaha dan Rasulullah SAW ingin lihat masalahnya. Kalau pembesar ini beriman, maka masalahnya besar. Maka Rasulullah SAW berdasarkan istihad dia, saya lebih baik mendakwai orang-orang kaya ini, yang miskin ditunda dulu. Rupanya tatkala Nabi sedang mendakwai orang kaya, datang si miskin Ibnu Ummi Maktum. Maka Rasulullah SAW serasa seakan-akan sedang terganggu. Abasa wa tawalla, maka Rasulullah SAW pun bermuka masam dan berpaling. Subhanallah, Rasulullah SAW bermuka masam dan berpaling. Ibnu Maktum tidak tahu kalau dia bermuka masam. Tahu atau tidak? Karena dia buta. Namun Allah yang tegur. Allah bilang apa? Abasa wa tawalla. Kau bermuka masam, kau Jadi Rasulullah SAW salah namun ditegur. Contoh salah yang berikutnya, seperti Rasulullah SAW pernah mengharamkan madu untuk menyenangkan istrinya. Allah tegur, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhat azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan padamu demi mencari keridhaan istrimu, demi menyenangkan istrimu? Allah tegur. Contohnya tatkala perang Badar, Rasulullah SAW waktu itu menerima Umar bin Khattab punya ide agar orang-orang yang ditawan dibunuh seluruhnya, tidak usah terima tebusan. Namun Rasulullah SAW dan Abu Bakar menerima tebusan. Akhirnya Allah tegur. Maka lin nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Turiduna arad dunya wa yuridul akhirah. Allah tegur Nabi Muhammad SAW sambil Nabi SAW menangis dan Abu Bakar menangis. Umar bertanya, ada apa? Allah menegur kami. Jadi Rasulullah SAW itu meskipun marah perkataannya benar. Namun kalau salah pasti langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Rasulullah SAW disebut dengan maksum, yaitu orang yang tidak mungkin salah. Artinya kalaupun salah, ijtihad Nabi salah, pasti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibiarkan. Tapi ada lagi yang bertanya? Belum salah. Masalah apa? Ria. Oh, ria. Apakah perkara ria itu pada saat kita melakukan perkara ria itu yang dosa apa? Gimana seperti itu? Tapi kalau kita melakukan ria itu adanya menghapuskan amalan terus. apakah amalan yang itu aja atau Oh iya, kalau kita riak maka yang hilang cuma amalan itu aja. Amalan saja yang hilang. Contohnya seorang sedekah hari ini, dia sedekah di pagi hari 100.000, di siang hari dia bersedekah 1 juta, namun dia riak. Maka yang 100.000 selamat, 100 jutanya apa? Tidak selamat. Kenapa? Dia riak. Yang 100.000 diterima, yang 1 juta tidak diterima. Kenapa? Dia riak waktu 1 juta. Jadi berkaitan dengan amalan yang tercampur riak saja. Seorang yang sholat sekarang ikhlas, sholat berikutnya riya misalnya, maka tidak diterima yang riya. Jadi yang cuma yang tercampur aja. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Berbohong untuk menyembunyikan amal soleh tidak boleh ya. Tidak boleh berbohong, itu berarti dosa. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya dosa itu mengantarkan kepada kefajiran, dan kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Ya, kalau orang bilang ente sudah haji, bilang aja sudah, alhamdulillah. Enggak usah bilang belum. Enggak apa-apa. Ente sudah haji, sudah, tapi enggak usah bilang sudah 5 kali kan. 5 kali sembunyi, bilang aja sudah ya. Oleh karenanya jangan juga kita berbohong untuk menyembunyikan amal saleh. Dari mana kamu? Lihat tadi dari depan, kan enggak bohong. Meskipun dari masjid habis baca Quran ya. Paham? Tidak mesti kita bilang dari baca Quran. Kecuali kalau kita dicurigai, kamu kok pulang lama terus ngapain kamu? Cari istri lagi ya? Enggak, saya dari masjid kok. Enggak apa-apa ya. Untuk menolak apa? Yang saya khawatir nanti pertanyaan Ustaz, saya punya istri lagi, saya bohong mau ditanya. Enggak boleh. Bohong berdosa. Dia punya istri tanya dia, kamu udah kawin lagi? Enggak, bohong. Dosa. Jadi tidak boleh menutupi amal soleh dengan apa? Kedustaan. Kita tidak berusaha cerita. Kalau orang yang bertanya, kita jawab dengan jawaban mujmal dan supaya kita tidak berbohong. Karena bohong itu jelek. Bohong itu apa? Jelek. Nabi Ibrahim alaihissalam menyesal ketika hari kiamat, tidak berani beri syafaat gara-gara pernah berbohong 3 kali. Padahal bohongnya baik semua. Satu dibohong waktu ditanya, diajak oleh kaumnya untuk mengadakan acara perayaan mereka, acara kesyirikan. Nabi Ibrahim mengatakan, ini sakim, saya sakit, tidak bisa pergi bareng kalian. Padahal dia tidak sakit,
Kata para ulama, Nabi Ibrahim mengatakan ini sakim. Sakim dalam bahasa Arab itu isim fa'il, artinya saya akan sakit. Dan namanya manusia pasti sakit. Jadi Nabi Ibrahim tidak bohong sebenarnya. Karena dia pasti suatu hari pasti akan apa? Sakit. Ada yang mengatakan saya sakit, maksudnya hati saya sakit. Lihat kalian, maka saya tidak mau ikut pergi. Ini bohong pertama. Bohong kedua, waktu Nabi Ibrahim pergi ke Mesir, melewati Mesir. Tahu-tahu Raja Mesir orangnya jelalatan dan dia sudah punya intel-intel untuk cari istri, wanita yang cantik. Pokoknya kalau ada wanita yang cantik harus buat dia diambil. Maka Nabi Ibrahim tahu kita bakalan ke intel. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, nanti kalau mereka tanya, saya akan katakan kau adalah saudariku. Dan sungguhnya tidak ada yang Islam di atas muka bumi kecuali saya dan kamu. Kau saudariku dalam sesama apa? Muslim. Dan benar ditanya, dia bilang ini saudariku. Ini bohong atau tidak? Bohong. Tapi bohong bukan bohong yang murni. Sebenarnya tidak bohong. Benar-benar Sarah adalah saudari Nabi Ibrahim. Karena kalau Nabi Ibrahim mengaku saya suaminya, dia akan dibunuh. Istrinya diambil. Maka Nabi Ibrahim mengatakan ini saudariku. Ini bohong pun kalaupun bohong terpaksa. Dan ini bukan bohong juga. Ini namanya tauriyah. Ya, perkataan Nabi Ibrahim tidak salah. Ini saudariku benar. Dan bohong yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung. Jadi patung-patung besar dan patung-patung kecil dihancurin, tinggal patung gede. Kemudian Nabi Ibrahim mencantolkan kapak di patung gede. Yang patung kecil semua dihancurkan. Seakan-akan Nabi Ibrahim mengatakan tuh patung aja tidak ridho kalau disyirikan. Jadi Nabi Ibrahim ingin menunjukkan makna tauhid. Bahkan patung aja tidak mau ada patung-patung saingannya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dihancurkan yang kecil-kecil agar mereka berpikir bahwa syirik tidak boleh. Letakkanlah kapak di patung yang gede. Dan mereka bertanya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Bukankah kau yang telah menghancurkan patung-patung kamu Ibrahim? Kamu sebelumnya sudah maki-maki patung-patung kami, sekarang pasti kamu yang hancurkan. Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'alu min kanu yantiqun. Yang hancurin patung yang gede. Kalau tidak percaya tanya sama patung kecil kalau mereka bisa ngomong. Jadi dusta Ibrahim juga tidak murni. Dia mengatakan yang menghancurkan patung gede kalau patung kecil bisa ngomong. Jadi dustanya namanya dusta bersyarat. Paham? Jadi yang menghancurkan patung yang gede kalau patung kecil bisa ngomong. Nah, kalau patung kecil tidak bisa ngomong berarti saya yang bikin bukan patung yang gede. Itu dianggap dusta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal dustanya bukan dusta yang murni dan juga dusta demi kebaikan. Itu pun membuat Nabi Ibrahim gelisah dan tidak berani memberi syafaat gara-gara 3 dosa tersebut. Maka saya katakan para hadirin, dusta jauhi namanya dusta. Seakan-akan dusta itu menyelamatkan, sungguhnya dia membinasakan. Seorang harus belajar jujur apapun yang terjadi, apapun resikonya. Apapun resikonya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Aku pernah membaca buku kotak, katakanlah buku itu Allah menciptakan negara pada hari Jumat, kemudian hari Sabtu diciptakan bumi, kemudian hari Ahad dia ciptakan bumi, kemudian hari Selasa dia ciptakan hal-hal yang tidak disukai. Yang pertanyaan saya, yang hal-hal yang tidak disukai itu apa itu? Wallah alam, saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu ya. Tapi benar Allah ada Allah yang Allah sukai dan ada yang Allah tidak sukai. Contohnya iblis Allah tidak suka, tapi Allah ciptakan. Ya, contohnya iblis. Allah alam, hadis itu pun saya tidak tahu ya, tapi kalaupun hadisnya sahih, maka ada perkara-perkara yang Allah tidak sukai. Bagaimana hukumnya mendoakan rahmat bagi misalnya Syekh Wahbah Mustafa Zuhairi yang baru aja meninggal? Apa boleh? Bolehkah mendoakan rahmat kepada Syekh Wahbah Zuhairi rahimahullah yang baru meninggal? Selama seorang muslim maka boleh didoakan. Selama seorang itu muslim maka boleh didoakan. Yang tidak boleh didoakan rahmat orang yang kafir. Adapun seorang muslim ya, terlepas dari kesalahan yang dia lakukan ya, namanya seorang bisa salah dan bisa benar. Selama dia muslim maka kita doakan rahmat baginya. Ada yang bertanya? Bagaimana cara beribadahnya zaman Nabi Saleh ya? Allah alam bishawab. Tidak tahu salat malamnya berapa, salat waktunya berapa, saya tidak tahu ya. Yang jelas kalau ibadah salat maka para nabi semuanya apa? Salat. Namun tak perinciannya berapa kali dalam sehari, berapa rakaat, maka ini tidak ada dijelaskan. Ya. Allah tidak jelaskan berarti tidak perlu kita ketahui. Ya.
Kalaupun nanti Allah jelaskan, oh sholat mereka cuma 3 waktu, nanti yang protes, ya Ustaz, Nabi Muhammad kenapa 5 kali, Nabi sholat cuma 3 kali? Akan timbul pertanyaan-pertanyaan setelah itu. Ya, maka tidak perlu dijelaskan, ya. Dan kata Allah tidak jelaskan, tidak perlu kita ketahui. Sama seperti orang yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara puasanya jin ya Ustaz? Ente kalau jin yang ditanya, ente bukan jin, tidak usah tanya. Paham? Baik. Nanti tanya lagi, Ustaz, apakah Nabi Solih poligami? Bukan urusan ente. Paham? Jadi ada pertanyaan yang tidak perlu kita tanya. Oleh karena para ulama menyebutkan beberapa tafsir yang tidak bermanfaat diperdebatkan oleh semua tafsir. Jadi dan dibantah oleh Ibnu Katsir. Contohnya seperti cerita Ashabul Kahfi. Goa tersebut di mana? Ini khilaf. Kata Ibnu Katsir, kalau memang perlu goa itu bermanfaat diketahui di mana tempatnya, pasti Allah kabarkan. Dan kalau Allah tidak kabarkan di mana tempatnya, enggak usah perlu tahu dan tidak ada manfaatnya. Goa tersebut hanya kebetulan pernah Allah jadikan tempat untuk terjadi mukjizat. Orang tidur 309 tahun tidak mati-mati, masih hidup lagi. Adapun di mana tempatnya tidak perlu tahu. Seandainya tempatnya di Sanipah ya kan? Handil apa Handil? Seandainya ada goa Ashabul Kahfi itu di Handil, subhanallah. Mungkin banyak orang mau tidur di situ. Dia tidur 3 tahun enggak bangun-bangun. Ya, Allah tidak sebutkan dan Allah tahu, seperti orang ribut lagi tentang anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi ini warnanya apa? Buat apa dikhilafkan? Mau hijau, merah, kuning, hijau, mau coklat, nggak ada pengaruhnya. Seperti itu. Jadi terkadang Allah sebutkan apa yang Allah tidak sebut tidak perlu kita tahu. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin." Datang seorang dari jauh dari ujung kota Madinah bergegas dan mengatakan, "Wahai kaumku, ikutlah para rasul, berimanlah kepada para rasul." Siapa orang ini Allah tidak sebutkan, tidak perlu tahu. Yang penting orang ini tugasnya dia berdakwah. Ente ikuti dakwah dia. Dia berusaha menyuruh orang untuk mengikuti jalan para nabi. Jadi tidak perlu diketahui siapa orang, tapi amal dia yang paling penting. Makanya ada perkara-perkara yang Allah tidak tahu. Seperti Nabi Soleh, banyak sekali perkara yang kita tidak tahu. Allah cuma sebutkan sedikit aja. Kisah Nabi Soleh, ontar kemudian mengembangkan, kemudian selesai cerita. Dari mana dia, bagaimana masa kecilnya, berapa istrinya, berapa anaknya, itu tidak sebutkan. Berarti tidak perlu untuk kita ketahui, sudah cukup dari cerita-cerita atau dari syariat Rasulullah SAW. Kalian lagi bertanya? Ibu silakan. Dari riwayat Nabi Saleh dan kaumnya, apa yang bisa kita ambil sebagai umat Nabi Muhammad dalam mempraktikkan kehidupan kita sehari-hari? Itu kan? Apa? Ya saya paham. Saya bingung bertanya jawabannya. Pertanyaan saya sudah paham, cuma jawabannya saya bingung ya. Kalau disebut oleh para ulama, intinya Allah menceritakan tentang suatu kaum yang sombong kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena bermaksiat kepada Allah. Jadi adab itu akan datang kepada orang yang membangkang kepada Allah. Ya. Karenanya seorang yang membangkang kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, akan datang adab kepadanya. Apakah adab di dunia maupun adab di akhirat. Dan tidaklah suatu musibah pun menimpa kita kecuali karena maksiat. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak satu musibah pun menimpa kalian kecuali karena akibat maksiat yang kalian lakukan. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada namanya adab yang membinasakan satu kaum. Ya. Tapi Allah berikan musibah-musibah kepada kaum muslimin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya taatlah sebagaimana taat kepada Allah dan jangan membangkang kepada Allah karena bisa turun azab atau siksa atau musibah kepada orang yang membangkang kepada Allah. Allah alam bisawab. Ada yang bertanya? Ya silakan. Boleh enggak? Ruqyah boleh. Boleh ruqyah. Man istata'a minkum an yanfa'u akhahu falyaf'al. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mampu untuk memberi faedah kepada saudaranya, membantu saudaranya, maka lakukanlah. Di antaranya ruqyah, membantu saudara, kita ruqyah saudara. Ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada orang melakukan usaha rentenir. Ada orang melakukan rentenir. Terus? Terus? Dia berdagang. Dia rentenir boleh kita beli barang dagangannya. Berarti dia riba tapi dia juga apa? Berdagang. Dalilnya
para sahabat dulu bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi masyhur makan riba, wa aklihimur riba, wa qad nubu'an. Kata Allah, mereka suka makan riba padahal mereka dilarang. Tidak jadi masalah kalau mereka dagang kita beli, mereka riba urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah dari seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang mati atau meninggal secara terbunuh? Wallah alam bisawab, yang terbunuh seperti Nabi Zakaria ya. Disebutkan beliau terbunuh ya. Oleh karena itu dalam hadis orang yang paling celaka intinya orang yang membunuh Nabi atau dibunuh oleh Nabi. Orang membunuh atau dibunuh oleh Nabi. Nabi-nabi yang lain saya tidak tahu ya. Adapun Nabi Isa tidak dibunuh, tapi hanya persangka mereka membunuh Nabi Isa. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Nabi Zakaria, maaf, Nabi Yahya ya. Nabi Yahya yang terbunuh. Tentang sholat berjamaah. Karena di tempat benar itu seringkali sholat jamaah itu tentang imamnya sendiri. Ulang-ulang, saya kurang dengar, ulang-ulang, agak keras. Tentang sholat jamaah. Kenapa sholat jamaah? Sering sekali di Medan itu masjidnya itu imam sendiri, cuman dia berdiri di panggung depan itu. Kadang lampunya itu juga ada. Kadang saya itu tidak terlalu banyak, saya stopnya itu Oh, karena nggak bisa di sampingnya? Karena saya mepet dengan tembok. iya, gimana? Tidak apa-apa. Jadi makmum di samping kanan imam itu sunnah. Seandainya di belakang pun tidak jadi masalah. Contohnya banyak orang tidak tahu kalau sunnah, kalau imam dan makmumnya cuma satu di sampingnya. Banyak orang tidak mau. Kita mundur atau dia malah mundur lagi, nggak mau, dia nggak mau sejajar. Banyak orang tidak ngerti. Kalau dia tidak mau jangan nanti paksa dia mundur saya di belakang. Dia tidak mau ya sudah selesai, dia tidak mau. Kan ini sunnah juga, tidak wajib. Maka dia mundur di belakang. Kalau kita tarik dia nggak mau bisa berkelahi, udah biarin aja di sini. Karena ini kejadian, tapi bukan di Indonesia. Teman saya dari luar negeri cerita. Dia sholat, ada orang sholat. Kemudian orang itu tidak mau dekat, maka dia mendekat orang tersebut. Main nempel. Orang itu mundur ke sana, terus dia ke sana lagi. Sampai di pojok masjid, dia tendang orang. Jangan. Ya kalau tidak mau ya sudah, bukan tugas ente. Tapi saya katakan sah hukum sholatnya. Di samping kanan persis itu sunnah, tidak wajib. Ada lagi yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, suami saya mau poligami. Kenapa? Tahu pertanyaannya apa? Terus pertanyaannya? Siap. Bukan cuma suami ibu aja, saya juga mau. Sama istri saya, kalau ibu belum siap, istri saya sudah lama sudah siap, alhamdulillah. Sudah siap bentukan. Masalahnya istri saya orang Bugis repot. Ya, ibu bilang sama suami saya belum siap, doakan supaya saya siap suamiku. Dan servisnya harus lebih bagus ya, biar suami tidak kelain hati. Udahlah kita nggak usah bahas masalah ini. Silakan, ada yang bertanya lagi? Silakan. Bagaimana hukum sholat yang dibangun dari hasil riba? Waktu ulama mengatakan tidak mengapa, menjadi masalah. Saya ada tulisan di internet misalnya. Ada lagi yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perjalanan jadi saya bilang sama istri saya, ketika macam sampai di sana, jadi itu dari mana sudah? Maksudnya kenapa? Saya perjalanan. Safar atau bukan? Bukan safar.
Bukan safa. Terus? Terus? Akhirnya? Lah kenapa nggak jadi masjid yang lain lagi? Oh terlambat. Oh ya udah dulu nggak apa. Gimana? Kita kan sudah berusaha. Ternyata nggak ada. Ya sudah sholat zuhur aja. Nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Quran surat Maryam ayat 21 Apa artinya? Cuman itu menunjukkan bahwasanya setiap kita ini akan mendatangi neraka atau kita akan mendatangi. Wa in minkum illa wariduha. Sementara ada istilah yang menjelaskan ada orang yang masuk surga dari satu poin Kata para ulama wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Setiap kalian pasti akan melewati neraka. Kata ulama maksudnya sirat. Maksudnya apa? Sirat. Dan orang masuk surga pasti lewat apa? Sirat. Semua orang akan lewat. Masuk para anbiya juga akan lewat apa? Sirat. Jadi lewat sirat tidak mesti diadab. Tidak mesti diadab karena ada yang lewat seperti angin kencang, seperti ada kuda yang berlari kencang. Ada yang santai aja biasa, tahu-tahu seperti tahu-tahu sudah santai. Jadi maksudnya bukan mampir. Ya, maksudnya bukan apa? Mampir, tapi lewat. Paham? Demikian saja ya. Ibu, satu pertanyaan lagi, Ibu. Satu pertanyaan lagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terus? Anaknya kenapa? Terus? Boleh, tidak apa-apa. Anaknya agamanya apa? Ya doakan apa? Doakan supaya sehat dan semoga di kemudian hari menjadi anak yang soleh. Itu aja. Doakan semoga sehat dan semoga menjadi anak yang soleh di kemudian apa? Di kemudian hari. Menjadi masalah. Oh ya hadiahnya ya. Yang tadi tanya pertama antum siapa tadi? Sini. Pilih sini. Terserah pilih yang mana. Boleh pegang-pegang dulu tahu. Oh dia pilih warna yang lain, warna hijau. Baik, pertanyaan. Siapakah nama orang yang membunuh onta Nabi Saleh? Ini tadi apa? Iya, silakan. Masya Allah. Silakan pilih. Ya. Kita tadi sebut di awal pengajian orang Arab ada 3 model. Siapa yang disebutkan? Arab asli. Terus Arab palsu. Terus Arab yang sudah meninggal. Iya, terus Dari kaum Samud. kaum Ad. Terus Dan Arab yang kita asli dari keturunan Nabi Ismail. Ya, saya sudah. Masya Allah. Silakan. Siapa yang bisa apa nama kaumnya Nabi Saleh? Kaum apa? Kaum Samud, benar? Ya, silakan. Siapa nama kaumnya Nabi Nuh? Benar. Ustaz. Kaum Nuh katanya. Silakan Ustaz. Buat ya. Tadi mau jawab apa tadi? Oh, kaum Ad salah berarti enggak jadi. Kaum Nabi Nuh, kalau itu kaum Nabi Hud. Kaum Ad.
Susah pertanyaan apa? Apa nama tempat tinggal kaum Tsamud? Al-Hijr. Al-Hijr. Sekarang kota apa namanya? Al-Ula. Al-Ula. Oke, Al-Ula. Silakan yang mana? Yang terakhir biasa, siapa yang paling tua yang hadir? Yang paling tua? Hah? Bapak mau berapa? Berapa? 57. Bapak mau berapa? 60.